Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para subscriber dan bagi yang baru datang ke channel Lapak Horor ini, gue ucapin selamat bergabung. Sekarang adalah malam Jumat Kliwon dan seperti yang kita tahu ya, di TV itu lagi rame masalah virus corona. Jadi sekalian aja gue ucapin buat teman-teman semua, stay safe dari virus itu, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, dan semoga kita semua dilindungi, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberi kesehatan. Nah, kebetulan gue ini udah 2 minggu ini balik kampung ya, dan emang yang namanya kampung tuh pasti selalu menarik ya, terutama kalau untuk masalah cerita-cerita serem atau horor kayak gitu tuh banyak banget di kampung. Kebetulan 2 hari lalu kalau nggak salah itu gue juga sempet share ada pengalaman horor gitu yang judulnya Diboncengin kalau nggak salah ya. Dan hari ini juga barusan ada nih rame-rame di kampung, baru banget terjadi, makanya gue pengen share juga. Kebetulan ini malam Jumat Kliwon dan kejadiannya juga baru beberapa jam yang lalu. Gue sendiri sih gue nggak ngeliat, gue cuma tahu dari orang-orang barusan. Dan sekarang itu masih rame. Jadi tadi sore gitu, habis maghrib kayaknya dia, itu ada tetangga namanya Nizam. Itu dia lagi belanja beras kalau nggak salah. Dia belanja beras, terus pas pulang dia pakai motor gitu, berasnya taruh di belakang motor. Nah pas pulang ketemu temennya, ada si Diman. Nah pas ketemu itu si Nizam itu ngajak si Diman aja main ke rumah aja gitu. Udahlah si Diman ngikut. Nah si Nizam itu aja karena bawa motor itu, jadi dia duluan kan. Dia udah nyampe rumahnya, udah masuk. Terus si Diman itu baru ini, dia ngikut di belakangnya gitu. Nah pas udah nyampe depan rumahnya, karena udah sering main ke situ, jadi dia main ngelongok aja di jendela gitu kan. Dan di jendela itu dia melihat, ada cewek lagi duduk tapi ngebelakangi dia gitu. Jadi si cewek itu posisi duduknya itu di ruang tamu, di sofa gitu, ngebelakangin dia. Jadi si cewek itu ngadepnya ke arah dalam rumah sana. Si Diman itu masih di luar rumah, dia ngintip dari jendela gitu kan. Ada cewek, mungkin ceweknya Nizam gitu. Udah si Diman diem aja gitu, nungguin gitu. Dan mungkin si Nizam keluar gitu kan. Dia ngelongok lagi dong. Nah pas ngelongok lagi, itu ketemu muka sama muka. Ternyata pas dia lagi ngelongok gitu, si ceweknya juga posisinya udah di depan kaca gitu. Jadi wang. Dan itu ternyata kuntilanak gitu. Gue ceritainnya juga merinding juga sih. Agak merinding, apalagi ini udah malam, gue ngetek udah jam 12 lewat. Karena tadi barusan di depan ngobrol-ngobrol sama tetangga, cari-cari info, kepo gimana sih ceritanya gitu. Nah oke, lanjut ya tadi ya. Nah pas udah ketemu tuh muka, si Diman teriak gitu kan, lari kan, dia kabur. Rame lah di situ, tapi nggak ada yang berani ngedeketin si Nizam. Nah Nizam ini dari dalam kan, ada apa nih? Dia keluar ke ruang tamu. Si Nizam juga melihat ada cewek lagi duduk di sofa kursinya, makanya tapi dia nggak berani. Dia balik lagi gitu kan. Wah apa nih, dia keluar lewat belakang gitu kan. Ternyata udah rame juga di depan. Si Nizam juga gabung lah sama orang-orang gitu. Terus diundang lah, ada orang pintar tetangga juga. Orang pintar, dia tahu ke situ sama beberapa orang, ternyata masih di situ juga, belum kabur. Gue sih nggak ngeliat ya, karena gue nggak tahu, baru dengar tadi jam 10-an udah kelar gitu. Nah udah ke situ, si ceweknya tuh masih ada aja di sana, masih duduk diem aja gitu.
Terus gue nggak tahu sih detailnya kayak gimana, intinya diusir lah, didoain atau apa gitu. Terus akhirnya tiba-tiba cewek itu ngilang gitu. Tapi kalau versi mistisnya itu kayak digendong dong masih orang pintar itu, disuruh keluar gitu, disuruh dibalikin lah. Gue nggak tahu, ada satu titik gitu di kampung gua situ, di bawah situ. Nah itu udah kelar yang sore tuh, yang kasus Nizam. Penduduk masih rame gitu kan. Tadi jam 11-an baru banget gitu, ribut lagi. Ada satu juga tetangga, dia lewat jalur yang sama gitu, yang sama kayak Nizam tadi, lewat situ. Dan dia ngeliat ada cewek di pojokan situ, kebetulan ada rumah kosong ya. Nah itu cewek itu di situ lagi berdiri loh, dia langsung kebut. Dia tahu kan, udah dengar ceritanya juga, oh ada ini gitu kan. Udah dia kebut. Nah ternyata ada tetangganya lagi di belakang itu ngeliat kalau si cewek itu terbang terus ngeboncengin si Manto namanya. Boncengin si Manto. Si Mantonya sih nggak ngerasa, cuman itu ada tetangganya ngeliat gitu. Oh itu ngeboncengin si Manto tuh. Pulanglah si Manto ke rumahnya. Nah yang si orang tadi yang melihat itu, dia masih tahu orang-orang juga kan. Akhirnya kumpul lagi lah di sana, rame lagi. Si Manto juga pas sudah nyampe rumah, dia baru ngeh ternyata ada cewek juga di rumahnya dia gitu kan. Ya, cewek serem lah, model-model kuntilanak gitu kan. Stres dia, kabur kan. Rame lagi tadi jam 11. Ya itulah kurang lebih kayak gitu ceritanya sih. Ya mungkin gak serem-serem banget ya, cuman serunya ini baru banget tadi update. Dan gue cerita ini sendirian jam 12:30 malam, makanya suaranya gue pelanin karena gue merecord ini gak di studio ya. Mungkin ada beberapa noise lah, suara jangkrik ya, sorry aja gitu, karena ini benar-benar seadanya. Nah buat teman-teman semua, thank you banget yang udah mampir di channel Lapak Horor. Jangan lupa dukung kita juga, dukung kita terus. Jangan pelit like-nya, jangan lupa subscribe juga. Dan ya silakan tinggalkan komentar positif. Thank you udah dengerin cerita Lapak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sorry ini ada tambahan ya. Kebetulan gue barusan keluar sebentar, terus dapat update. Jadi gue tambahin aja di video ini ya sekalian ya, mengenai itu yang sosok kuntilanak tadi. Kata orang pintar yang tadi ngebuang itu tuh kuntilanak peliharaan sebenarnya. Jadi kayak orang pesugihan gitu, tapi pesugihan itu segarnya kuntilanak. Katanya sih yang melihara itu tuh meninggal, ada di desa sebelah gitu. Dan itunya kayak gak punya tuan gitu, jadi dia kelayaban lah, dia gentayangan gitu. Emang ada sedikit susah sih buat ngilanginnya. Kebetulan ada spot yang dia suka di itu yang tadi gue bilang, di rumah kosong itu. Jadi sementara si kuntilanaknya itu ditaruhnya di situ lagi. Dan kalau kata si orang pintar itu, potensi untuk mengganggunya itu masih bisa terjadi gitu. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan bakal rame seru nih di kampung gua. Semoga aja sih ya nggak terjadi apa-apa ya. Kalau ganggu-ganggu gitu doang sih nggak masalah. Cuman masalahnya kan yang berat itu ini peliharaan gitu. Jadi agak gimana gitu. Katanya sih
lebih jahat ya, lebih ganas. Ya semoga semuanya baik-baik aja sih. Nanti misal ada update, kalau ada update yang seru kayak nanti gue share lagi. Tapi kalau nggak ada ya kita move ke cerita-cerita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat para pendengar, buat para subscriber, dan juga buat teman-teman yang baru gabung. Terima kasih udah mampir di Lapak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.